Saya mohon informasi dokter. Iya. Eh, Kalau penyakit kira-kira Iya. apa saja dok yang bisa kita bantu dengan akupunktur ini dok? Iya, banyak sekali dokter. Kalau yang sudah direkomendasikan oleh konsil kedokteran di Indonesia itu setidaknya ada 80-90 masalah ya. Kemudian nanti kan itu bisa bercabang-cabang lagi. Contohnya untuk infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah itu kan ada yang eh, penyebabnya laki-laki dan penyebabnya perempuan. Kemudian yang untuk masalah nyeri juga itu juga, waduh, mulai dari nyeri kepala, kemudian Terutama nyeri kronik ya dok ya? nyeri akut juga bisa. Nyeri akut juga. Iya, akut, kronik itu Hmm. baik sekali. Bahkan untuk yang nyeri akut itu akupunktur ya hanya 1-2 kali itu udah bisa reda. Lebih dari 70% itu rata-rata ya nyerinya. Kemudian untuk ini metabolisme, jadi mereka yang punya gangguan dalam berat badan, kesulitan Kegemukan ya? Iya, kegemukan dok, yang disertai dengan komplikasinya, misalnya hipertensi, ya, kemudian gula darahnya tinggi, Resistensi insulin resistensi ya? insulin, kemudian juga alergi. Alergi ya? Iya dok, jadi gangguan-gangguan alergi yang sudah terbukti itu seperti pilek alergi, kemudian Asma gimana dok, asma? asma juga efektif dokter. Asma, jadi dia mengurangi keparahan. Memang sih alergi kan sulit untuk disembuhkan, tetapi setidaknya mengurangi berat gejalanya, kemudian frekuensi kekambuhan itu kalau untuk asma. Kemudian juga fungsi parunya juga ada perbaikan dari fungsi parunya. Kemudian juga tadi udah ya pilek alergi, terus gatal-gatal atau bahasa awamnya biduran dok, itu bagus ya. Biduran atau masalah kecantikan juga bisa, misalnya Nah ini menarik ini. Selalu menarik ya dok kalau ngomong iya, kecantikan. obesitas, pelangsingan, kecantikan itu selalu menarik itu. Iya, kecantikan yang udah terbukti juga ya dok, yang dan udah banyak penelitiannya juga tuh tentang jerawat, akne atau bekas jerawat ya, melasma dok, melasma atau flek wajah. Nah kalau ini kan nggak bisa dihindari, terutama karena ada pengaruh hormon di situ. Jadi pada perempuan-perempuan di atas 40 tahun atau yang sudah menopause biasanya itu kan kecenderungan untuk ada fleknya atau melasma ya. Kemudian juga kasus apa lagi? Gangguan tidur, insomnia dok, itu bagus banget gitu, karena hampir pasien yang kita akupunktur itu yang terlihat biasanya tuh pola tidurnya membaik. Jadi iya, bahkan yang tadinya nggak ada, maksudnya dia tidak terlalu mengeluh ya dengan keluhan tidurnya, tapi jadi lebih nyenyak. Dan apalagi kalau yang punya keluhan memang sulit tidur gitu. Itu bagus sekali. Dokter, satu lagi ini menarik ini. Iya dok. Kalau orang punya diabetes, iya, nanti ditusuk itu gimana dok? Iya, jadi khawatir ini ya dok, karena ada timbul luka gitu ya dok. Iya, gimana? Iya, karena kan kita menggunakan jarumnya steril, kemudian itu sangat tipis sekali ya, jadi nggak sampai 1 mili diameternya. Dan sekali pakai, jadi tidak perlu khawatir untuk mereka yang menderita diabetes, aman insya Allah. Kemudian asal memperhatikan, memang betul kita sebelum menusuk kita kan antiseptik dulu ya, kemudian memakai sarung tangan gitu ya, itu insya Allah sih aman ya dari infeksi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Justru memang menurunkan gula darah, dia itu sudah banyak juga penelitiannya, baik yang misalnya gula darah sewaktu, gula darah puasa, bahkan yang HbA1c ya dok ya, itu ada perbaikan
dengan akupunktur. Gitu. Kembali ke pelangsingan dok, itu nanti mekanismenya gimana itu? Mengurangi nafsu makan atau Iya. mengefektifkan hormon tertentu atau gimana itu dok? Betul sekali dokter. Jadi memang ada beberapa mekanisme kerja akupunktur medik untuk obesitas. Yang tadi yang dokter bilang betul, mengurangi nafsu makan sebab kan kerjanya mempengaruhi pusat lapar di otak kita. Kemudian yang kedua mempengaruhi hormon termasuk kayak grelin seperti itu ya dok. Jadi banyak ada endorfin, banyak sekali hormon-hormon. Kemudian juga mengurangi kapasitas lambung. Jadi nanti kalau kita makan itu udah nggak bisa terlalu banyak lagi. Kemudian mengubah mindset. Jadi yang suka ngemil, yang manis-manis atau yang gurih-gurih itu biasanya jadi nggak pengen ngemil dengan akupunktur. Oke. Iya. Terima kasih dokter. Menarik Terima kasih sekali banyak ya. dokter Bambang. Iya, ini menarik sekali pemirsa ya. Iya. Ada pelayanan baru di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Terkenalnya sih katanya Wiro Brajan ya. Jangan keliru Wiro Sableng ya. Para pemirsa, dengan pelayanan baru akupunktur medik ya. Baik untuk yang sakit ataupun yang ingin meningkatkan kesejahteraan, kesehatan maksudnya, bisa. kesehatannya ya, Betul, kecantikannya, stamina ya. Betul. Silakan kunjungi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Dokter praktek tadi hari apa? Hari Selasa dan Jumat ya, pemirsa. Selasa dan Jumat. Catat jamnya yaitu jam 8 pagi sampai pukul 1 siang ya. Jadi mestinya ya pendaftaran sebelum jam 11 harusnya sudah selesai dong ya. Nah, tindakannya soalnya kan lumayan lama ya. 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit pemirsa. Kalau panjenengan akan akupunktur di sini, saya akan ambil contohnya besok, pengen juga terapi ini sama dokter ini ya, insyaallah. Baik, sampai jumpa para pemirsa. Dokter Bambang UMY melaporkan untuk panjenengan semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.